Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Pada hari ini kita kembali belajar Al-Qur'an hadis. Mari kita belajar surah Al-Insyirah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu membaca surah Al-Insyirah dengan benar dan fasih. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Insyirah. Baik anak-anakku sekalian, pada semester lalu, semester 1 kita sudah belajar tentang surah Ad-Duha dan hadis keutamaan memberi. Mari kita lanjutkan di semester 2 ini, kita mengenal surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 dari urutan 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Insyirah diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Al-Insyirah artinya yaitu melapangkan. Jadi Al-Insyirah itu artinya melapangkan. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membaca Quran surah Al-Insyirah bersama-sama. Sekarang mari kita lihat terjemah Quran surah Al-Insyirah. Nah, di situ bisa Ananda lihat ayat pertama artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat kedua, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Maksud dari ayat-ayat ini adalah Allah telah membersihkan jiwa Nabi Muhammad dari segala macam perasaan cemas, gelisah, susah, dan gusar, dan Allah meringankan beban Nabi Muhammad. Selanjutnya ayat keempat bisa kita lihat artinya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Nah, di sini artinya Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Bisa kita dengarkan atau baca seperti dalam bacaan syahadat, azan, tasyahud, dan lain-lain. Nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah selalu berurutan setelah lafaz Allah. Itu adalah kemuliaan tersendiri yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ayat yang kelima, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan juga pada ayat ke-6, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita bisa ambil pelajaran yang berharga bahwa tidak boleh berputus asa. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat ke-7, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, ini kita belajar bisa memanfaatkan waktu, yaitu setelah kita selesai misalkan mengerjakan tugas, jadi kerjakan tugas yang lainnya, begitu ya. Kemudian ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kita diajarkan untuk berharap hanya kepada Tuhan, ya. Nah, itu tadi kita sudah melihat dan membaca terjemahan surah Al-Insyirah. Banyak sekali isi kandungan dari surah Al-Insyirah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan kita umatnya sepatutnya harus mencontoh Nabi Muhammad.
apa saja isi kandungannya. Yang pertama, berusaha untuk selalu berbuat dengan maksimal. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu, kita harus maksimalkan kemampuan kita. Jadi melakukan sesuatu sebaik-baiknya. Yang kedua, tanpa usaha yang maksimal akan sulit meraih cita-cita. Jadi apapun itu maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Ketiga, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di sini kita diajarkan agar tidak mudah berputus asa. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus mencari jalan ketika kita menemukan kesulitan. Yang keempat, jika sudah merampungkan pekerjaan dengan baik, mulailah untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Kita diminta untuk mengatur waktu di sini ya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka bisa kita lanjutkan pekerjaan yang belum kita kerjakan selanjutnya. Yang kelima, sebagai seorang pelajar harus bekerja keras dalam belajar. Yang keenam, kerja keras seorang pelajar ditunjukkan dengan cara belajar sungguh-sungguh dan giat dalam mencari ilmu. Demikian tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang surah Al-Insyirah. Ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terkandung dalam surah Al-Insyirah. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, mengerjakan soal di LKS Al-Quran Hadis halaman 32 bagian C, nomor 1 sampai dengan 10. Soal berikut jawaban ditulis pada buku tugas kalian ya. Terima kasih Ibu ucapkan, selamat beraktivitas kembali, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.